Selamat datang di studionya Mama Ira Maya Sofa Real, because this is real. Kita punya studio baru yang sangat luas sekali, dimana kalau maju mentok, mundur mentok. Kenapa sih? Kepalanya gini terus? Gak apa-apa. Yang paling penting adalah kita senang dan bahagia. Bisa setiap hari loh, ketemu loh sama Bapak Ibu semua teman-teman saya. Luar biasa. Di hari-hari kita jalani ini, sedih, senang, apalagi bahagia, kecewa, itu selalu menjadi satu. Ya kan? Tapi kalau yang namanya detak jantung kehidupan terus akan berlanjut. Makanya kita harus selalu move on, harus selalu positif menghadapi segalanya. Termasuk kali ini saya akan membahas satu poin ya. Ini bagus banget loh. Bagus banget. Satu kalimat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Weh. Oh, pakai tepuk-tepuk ya? Pakai Ya kan? Kenapa selalu kalimat ini tuh selalu apa ya? Menjadi hal yang sering kita dengar gitu ya. Ya. Kamu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Walaupun usia kita kayak gini, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kayak Misalnya, gimana? caranya, ya harus berjuang. Harus berjuang terus memanfaatkan, memaksimalkan daya kerja otak. Ya dong, masa kita mau kita mau berjuang, ya kan? Kita mau menjadi orang hebat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatunya. Tidak ada kata terlambat untuk mengulang sebuah pengalaman yang buruk menjadi yang lebih baik agar kita menjadi lebih sukses. Semua gitu. Artinya luas sekali. Tidak ada kata terlambat. Ya. Kecuali kalau kita tidak bisa mengejar kereta api, itu aja jadwalnya. Itu pasti udah terlambat ya. Ya oke. Itu bangun pagi. Benar. Fenomena tidak ada kata terlambat itu merupakan satu pecutan, satu trigger buat diri kita. Kenapa selalu saya katakan demikian? Karena kan lagi-lagi saya hadir itu menemani teman-teman, sahabat, bapak, ibu, kakak-kakak, mbak, mas, om, tante yang sudah tidak muda lagi kan. Ya. Jadi kalau tidak ada kata terlambat untuk belajar, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Memanfaatkan kerja otak dari memori kita, itu yang kita bilang namanya apa? Ada beberapa hal. Saya kurang paham dari segi keilmuan syaraf ya, atau neurologisnya saya kurang begitu paham. Tapi ada beberapa artikel yang saya baca, itu banyak sekali yang kita bisa kupas. Dua hal menjadi faktor utama, yaitu faktor semantik. Itu jadi AI, kita bilang apa namanya? Bank otak ya. Oke, bank otak. Saya mau lihat di sini. Saya baru saja buat rekapan saya juga tetap harus belajar, nggak boleh salah-salah itu masalah kayak gini juga. Ya kan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya betul. Nah, jadi saya belajar juga sekarang. Kalau landasan neurologisnya fakta semantik namanya. Jadi memori menyimpan pengetahuan umum, konsep atau fakta yang terjadi sepanjang hidup kita. Jadi misalnya gini. Kita belajar tentang pengetahuan umum. Indonesia adalah negara yang kalau misalnya sekarang ini, ibu kota negara Indonesia misalnya zaman saya dulu, ibu kota negara Indonesia DKI Jakarta adalah DKI Jakarta. Yang zaman saya dulu ya. Walaupun sekarang saya tidak bicara soal politik, tapi misalnya gitu. Itu kan usia zaman kita dulu, kita sudah diterapkan sejak kita sekolah gitu kan, bahwa ibu kota negara Republik Indonesia adalah Jakarta misalnya gitu. Atau pelangi itu warnanya adalah Magiku Hibiniu, merah kuning hijau. Itu terus ada terus gitu kan. Itu kita masukkan dalam otak kita, itu namanya faktor semantik yang tadi gitu ya. Jadi bank otak, pengetahuan umum, pengalaman kita, misalnya kita pergi ke sebuah negara Amerika. Kita pergi ke Amerika, ibu kota Amerika adalah misalnya Washington DC. Gitu. Itu kan selalu ada di kepala kita. Washington DC itu kita simpan. Itu namanya fakta semantik. Gitu ya. Jadi sudah ada namanya bank otak. Lalu ada juga namanya episodic memory. Nah, kalau memori itu semua kenangan indah, kenangan apa saja yang ada dalam kepala kita. Itu berlaku terus-menerus, teman-teman. Ya kan, berlaku terus-menerus dan tidak akan bisa terlupakan. Karena ini ada hubungannya dengan korelasinya dengan kita hidup masa sekarang. Gitu. Kalau fakta memorinya kenangan yang sudah lalu, kalau menurut lagu biarlah berlalu, nggak ada. Itu cuma sebagai kamuflase ya, kata kiasan aja. Tapi akan terus meninggalkan memori bekas yang tidak akan pernah bisa kita lupakan.
Jadi itu bagusnya tadi episodic memory. Lalu saya juga membaca tentang fakta semantik memori ini apalagi nih. Tapi saya belajar banyak loh. AI. Nggak cuma kamu yang belajar, saya juga belajar. Yuk kita simak yuk Bapak Ibu yuk. Kita sama-sama belajar yuk. Okay. Jadi akhirnya kita tahu gitu. Oh ada yang namanya fakta semantik, ada yang namanya episodic memory gitu. Belakangi. Iya, melatar belakangi kenapa kata-kata kita tidak jangan ada. Ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oh iya, benar. Ya kan? Ya, kita harus selain pertama ya harus niat dan kemauan. Ya, niat kemauan untuk selalu update. Ya. Untuk selalu melatih kerja otak kita. Ya kan? Tadi sudah dijelaskan fakta semantik dan episodic memory. Lalu ada fakta semantik memori. Nah, ini fakta semantik memori. Contohnya kayak apa tuh? Contohnya adalah gini. Kita ini kan hidup ya. Hidup kita ini kita lakukan dengan dengan jalani setiap hari lah. Nah kita gimana mau hidup kalau kita nggak punya otak? Iya. Iya kan? Loh, gini, kita berinteraksi dengan orang atau kita melakukan kegiatan apapun sepanjang hidup kita, itu pasti ada korelasi sama otak. Nah, jangan sampai ada teman sahabat kita yang katanya sudah terbaring sakit dan kerja otaknya sudah tidak bisa maksimal, tapi dia masih hidup. Ya, ini kan salah satu yang the fact of life, gitu. Bahwa kita sudah tidak bisa melakukan apapun karena otak kita sudah tidak bisa bekerja. Walaupun physically kita baik, gitu ya, kondisinya baik, tapi otak kita sudah tidak bekerja. Selain karena ditimbulkan masalah penyakit, juga karena faktor X yang lain, gitu ya. Tapi kalau kita bicara fakta semantik memori, itu sesuatu yang terus-menerus pengalaman yang ada dalam kepala kita ini, kawan-kawan semuanya, ya kan? Kadang-kadang kita suka berteman itu kan sering ngobrol gitu. Masih ingat nggak zamannya dulu? Oh iya benar. Pengalaman kita ini. Waktu lo dulu, lu paling hebat, lu paling ganteng dulu. Lu juga dulu cantik, iya ya kan? Segala macam. Itu dulu lu jelek, sekarang cantik. Nah, itu lain lagi urusannya. Ya, itu lain lagi ya. Ini apa namanya? Parah nih, parah. Ya kan? Nah, jadi otak menyerap semua ya, yang namanya ilmu pengetahuan itu tiada batas. Tidak ada pengkotak-kotakan, hari ini otak saya harus berhenti, atau kemarin, atau lusa, besok saya program otak. Kecuali kalau kita memang... Kayak contohnya ini sekarang. Apa? Mama Ira kan di usia sekarang tuh nggak ada kata terlambat untuk jadi YouTuber. Untuk gini. Bisa memberikan sesuatu hal. Yang saya setuju. Saya setuju dengan AI. Bapak, Ibu, teman-teman semua, mungkin perlu kami sampaikan lagi. Ira Maya Sofaril ini berangkat dari satu visi dan misi yang sama antara saya dengan Kika. Ya. Kita sebagai orang yang sudah banyak umurnya tidak boleh diam. Karena kalau kita berdua diam, pasti urusannya sakit atau nggak ribut. Nggak sehat, ya kan? We have to do something, Kika. Kika sebagai melatih otak kita. Actually hari-harinya Kika adalah manajer pribadi saya hampir 17 tahun. Tapi kalau partner kerja saya, mulai dari partner kerja beresin rumah, jahitan, masakan, apa segala macam itu sama Kika. Termasuk kita bikin Ira Maya Sofaril. Ini harus tahu dulu. Karena kita merasa kita masih mampu untuk berpikir. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. We have to prove it. Ya. Nah, inilah teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kawan-kawan. Kita tidak boleh berhenti pada saat kita merasakan jatuh, pada saat kita merasakan down dengan kondisi tertentu, atau kita merasa lelah, depresi, nggak boleh. Hilangkan itu semua. Apalagi usia-usia kita yang saat ini sudah matang, sudah senior katanya, nggak usah. Jangan kalah sama yang masih muda. Ya kan? Banyak usaha kita. Oh iya, justru salah satunya Ira Maya Sofaril ini pembuktian dari kami berdua, saya dan Kika, bahwa we can make it. We can do it. Ya kan? Selain apa? Selain bahwa Ira Maya Sofa itu adalah, alhamdulillah saya sudah punya goodwill sejak dulu, ya kan? Mari kita maintain bersama. Insya Allah selama saya masih kuat berkarya, saya masih bisa memberikan sesuatu, mari kita lakukan sesuatu, ya kan? Nah, selebihnya adalah memacu ini, daya pikir, ya kan? Kan saya udah bilang berkali-kali sama semuanya teman-teman, sahabat, sama Bapak Ibu, bahwa Ira Maya Sofaril itu kami tidak punya tenaga profesional, asli tidak punya tenaga profesional. Kami berdua yang mengerjakan ini semua. Dari mulai idenya, dari mulai ngeditnya, kalau ngedit itu pasti AI, ya kan? Nah, itu sampai dia segala macam, tapi kami enjoy. Ya kan? Happy. Dan kami selalu menggunakan sistem adalah bekerja, belajar lebih profesional.
Dan kita juga nanya sama anak-anak kita. Yes. Apa sih yang harus kami lakukan? Bagaimana sih mengeksekusi sebuah YouTube daily vlog? Ya kan? Saya mendapat masukan berdua dari Kika, saya dapat masukan dari Rafa misalnya. Itu kami dengarkan. Mendapat masukan dari teman-teman yang juga punya PH, kami dengarkan. Ya kan? Semaksimal mungkin gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ini memacu loh otak kita untuk bekerja. Coba Bapak Ibu sekarang lakukan hal yang sama. Ya kan? Gak cuma diam menunggu respon dari anak-anak misalnya do something ya oke nggak apa-apa lah gini. Gampang lah pesan makanan online. Bisa nggak? Bisa ya? Bagus. Kalau bisa nggak apa-apa bagus. Kadang-kadang kan kita merasa udahlah memang kita kita nih ntar juga anak-anak yang ngirim lah nggak apa-apa lah saya mah nggak ikut-ikutan kayak gitulah biar aja istri saya. Nah loh biar aja ntar suami saya yang ngatur semua Mama Ira. Sekarang bisa nggak untuk tidak tergantung? Yuk enak loh. Seru loh ternyata memacu otak kita bekerja yang tadi, yang namanya semantik, yang namanya bank otak itu ya, fakta semantik, terus episode memori kita. Ayo, karena semuanya tuh tiada batas, ya kan? Walaupun nanti pada akhirnya usia kita akan bertambah, daya ingat kita semakin menurun. Biasanya di bagian memori kita, itu pasti akan berkurang. Tapi nggak apa-apa, selama nafas ini masih ada, day to day kita, kehidupan kita, itu pasti akan merekam memori. Entah itu bagus, entah itu jelek, entah itu menyenangkan atau menyedihkan. Jadi memori tiada batas. Tidak ada pengkotak-kotakan memori itu. Usianya harus sampai sekian. Oh nggak ada. Dari mana ceritanya? Profesor yang udah S7, S8. Kalau saya mah S dung-dung. Ya kan? Nggak sampai. Tapi saya tetap mau belajar. Tidak bisa menyamai seorang profesor. Tidak. Ya kan? Karena secara ilmu, kami jauh. Itu harus ada diakui, harus ada pengakuan seorang ilmuwan. Tapi buat kita, orang yang biasa-biasa aja, ya, yang masih ada keinginan untuk mengisi hidup ini menjadi lebih baik, let's do something. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mama Ira, saya masih boleh nggak kira-kira usia 30-40 tahun untuk belajar lagi? Kenapa tidak? Banyak universitas terbuka. Nggak ada batasan. Ya, banyak kegiatan manapun yang bisa menjadi daya tampung kita untuk melampiaskan keinginan kita terus belajar. Ada seorang sahabat, saya memiliki seorang sahabat yang luar biasa, satu keluarga itu luar biasa. Iya kan? Saya salut sekali. Almarhum Bapak yang sudah meninggal, saat ini saya masih bertemu dengan ibunya. Ibu yang usianya hampir mencapai 96 tahun. Wow. Tapi beliau masih bisa menyanyi, beliau masih bisa mengingat, masih bicara dengan jelas, ya kan? Ya, bahkan kita sempat punya rencana mau main bowling bareng. Wah, hebat sekali. Ya kan? Kalau aku melihat orang tua di atas kita itu yang lebih sepuh, kita harus bisa kayak mereka. Oh iya. Sehat, pikirannya masih tajam. Coba tanya sama kawan-kawan. Aduh, keren. Teman-teman semua, coba kita bercermin kepada orang tua kita. Betapa hebatnya mereka. Setuju kan? Setuju lah pasti. Ibu kita tidak pernah dulu punya pembantu berapa banyak orang itu. Ya kan? Mungkin hanya satu orang kepercayaannya. Jadi semuanya dikerjakan apa-apa sendiri. Mencuci sendiri, atap sendiri, mengantar anak kita sekolah, memasak dan sebagainya. Mungkin tipenya begitu. Seorang pejuang, pekerja. Ibu bapak kita pekerja, ya kan, melatih kita untuk lebih mandiri, ya kan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar untuk memahami semuanya, serap yang bagus dari zaman kita dulu diajarin, kita terapkan saat ini kepada yang lain. Jadi sekali lagi, ayo, yuk kita sama-sama jangan memberikan batasan kepada hidup ini, bahwa saya memang segini aja. Stop menjadi orang minimalis, ya kan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar dalam segala hal. Belajar untuk lebih memahami masa depan nanti, masa kini, dan biarkan memori masa lalu menjadi kenangan manis. Nggak usah lihat lagi spion kiri sama belakang deh, yang udah jelek biarin aja. Kita tinggalin di belakang. Ya, oke. Bapak Ibu, waktunya kita untuk break. Saya ingin memanfaatkan otak saya. Bagaimana caranya? Saya minta tolong AI beli makanan enak di pasar. Hari ini kita makan apa? Hari ini harus sekarang juga. Oke. Baik kalau gitu. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, anak-anak Mama Ira, pamit dulu ya. Sampai dengan besok hari.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira Maya Sofaril, because this is real.